Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zikri Wahyuzi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Artificial Intelligence. Saya Awal Aziko dengan NIM 240741026. Pada video kali ini saya bakalan menjelaskan sebuah notebook yang berjudul GFAR10 Image Classification with CNN. Nah, penjelasan yang akan saya sampaikan secara runtut persoal kode mulai dari tahap persiapan data, pembangunan arsitektur konvensional, neural network, proses pelatihan model, hingga evaluasi performa model. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pemahaman konseptual dan teknis sehingga terhadap penerapan artificial intelligence khususnya deep learning berbasis CNN pada permasalahan classification citra. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam sel kode yang pertama, yaitu adalah sebelum memasuki import environment-nya, saya terlebih dahulu untuk mengecek TensorFlow dan kelasnya. Di sini saya melihat TensorFlow dan kelasnya sudah versi terbaru. Sebelumnya kode yang Bapak kasihkan dari Kaggle tuh sempat error ketika dijalankan. Saya cek TensorFlow dan kelasnya, ternyata versi yang paling terbaru tentu saja. Nah, sedangkan kode yang sebelum Bapak berikan tuh seharusnya tuh menggunakan TensorFlow dan kelas yang version di bawah. Saya sempat downgrade namun belum berhasil juga. Jadi saya modification sedikit untuk environment-nya seperti ini. Saya kembalikan version TensorFlow dan kelasnya menjadi yang terbaru. Terus di sini saya mengimport environment atau lingkungannya dari import warnings, filter warning ignore, CV2, numpy snap, lab request, plotblip, scikit-learn model learn, keras dataset yang import dari GFAR10 tuh, terus TensorFlow keras processing image, import image data generator, keras utils import to Goodrich dan lain sebagainya. Bisa dilihat seperti ini. Lanjut, step yang kedua yaitu adalah data preparation dan exploration. Nah, yang pertama tuh kita tuh kan disuruh untuk mendownload GFAR10 datasetnya itu yang dari keras library itu. Nah, di sini bisa kita muat datasetnya tuh berfungsi untuk memuat berfungsi untuk menggunakan fungsi GFAR10 load data tuh. Jadi dataset dari GFAR10 itu terdiri dari 60.000 citra yang berwarna dan berukuran 32 kali 32 piksel yang terbagi ke dalam 10 kelas objek seperti pesawat, mobil, burung, kucing, dan sebagainya. Dataset ini secara otomatis dipisahkan menjadi data latih atau weak yang bisa kita sebut training data dan data uji yaitu testing data. Nah, pemesian ini bertujuan agar model dapat dilatih menggunakan data latih dan evaluasi secara objektif. Terus tuh kan kita bisa menggunakan data uji yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Sudah mempersiapkan data preparation dan exploration-nya. Nah, now we are printing out. Kita akan ngeprint dari dimensi yang kita latih, kita validasikan lagi dan kita tes datasetnya. Dihasilkan bahwa train image shape-nya itu 45.000 dikali 32 dan 3 dengan terrain label shape-nya mendapatkan 45.000 juga kali 1, sehingga didapatkan validation image shape-nya itu sekitar hasilnya 5.000 dan
validation label shape-nya juga sama 5000, dan yang terakhir adalah test image shape-nya itu dengan hasil yang cukup tinggi yaitu 10.000. Test labelnya juga sama ya, 10.000. Oke. Nah, setelah itu kita bakalan melihat dari dataset Sivarten nih, gimana yang bakalan kita hasilkan dari dataset yang bakalan kita lihat. Setelah kita lihat tuh kan kita mendapatkan hasil dari beberapa classification image-nya, bahwa itu diklasifikasikan dengan gambar ini dan lain sebagainya. Kita lanjut ke data pre-processing. Dan data pre-processing ini juga terdapat yang pertama tuh normalization of image data, one hot encoding of label, dan data augmentation. Nah, biasanya tuh di data processing tuh kan secara tidak langsung kan dilakukan proses yang signifikan untuk pre-processing datanya, sehingga khususnya tuh normalisasi nilai pixel citra yang kita peroleh dari nilai pixel awalnya tuh berada pada rentang yang saya catat itu berada di rentang 0 sampai 255. Dengan membagi nilai pixel dengan 255, data diubah ke rentang 0 sampai menjadi 1. Nah, dengan normalisasi ini kita tuh bisa, yang pertama tuh bisa mempercepat proses konvergensi saat training. Yang kedua, menjaga stabilitas perhitungan gradiennya. Jadi step by step gradiennya itu bisa stabil. Dan yang terakhir adalah meningkatkan performa dari model CNN tersebut. Dan langkah ini merupakan praktik standar dalam pemrosesan citra pada deep learning. Selanjutnya, one hot encoding labels. Seperti biasa, kita akan mengubah kelas labelnya tuh menjadi one hot vector, sehingga dia bakalan transformasi menjadi label yang kategorikal untuk dimasukkan ke dalam format yang mumpuni untuk banyak kelas yang sudah diklasifikasi dari neural network. Nah, yang selanjutnya tuh data augmentation. Nah, akhirnya kita akan mengimplementasikan dari data augmentation untuk kecerdasan yang bakalan kita peroleh dari ukuran yang kita latih. Ada satu set yang kita latih dengan membuat serta memodifikasi dari beberapa versi gambar yang ada di dalam dataset. Nah, ini merupakan sangat membantu untuk kita meningkatkan dari model yang kita miliki untuk kita generalize itu, untuk kita sebar luaskan, sehingga mengurangi overfitting dari setelah kita generalize. Dan dari data augmentation teknik ini, teknik data augmentation, terdapat rotasi beberapa bagian, flip sharing, dan intensitas perubahan yang bakalan kita kenalkan dari variasi yang kecil menjadi gambar yang besar dan luas yang bisa kita lihat. Sehingga dari pembuatan border set
setnya itu dari uji coba trainingnya tuh bisa kita jadikan pembelajaran untuk pemodelan datanya. Yang kita pilih dari data komunikasi teknik ini itu tergantung pada spesifikasi karakteristik dari dataset yang kita peroleh dan permasalahan yang kita handle atau kita tangani. The CIFAR 10 dataset yang kita miliki bakalan kita comprises dari warnanya kecil, from image of object, from 10 different classes. Nah, itu bakalan memberikan alamiah yang secara baik dari gambar yang bakalan kita peroleh. Jadi dari beberapa augmentation teknik tuh bakalan kita aplikasikan. Terdapat beberapa yang bakalan kita aplikasikan seperti rotation, width and height shift, horizontal flip, zoom, brightness range, shear intensitas, dan channel shift intensitas. Begitu. Nah, kali ini step yang keempat tuh kita bakalan melihat perbandingan CNN model arsitektur. Dari yang kita peroleh, arsitektur model yang kita gunakan untuk membedakan dan menginspirasikan dari FGG16 network itu bakalan mengandung beberapa convolutional layers. Kalau convolutional layer yang bisa diikuti dari beberapa polling yang terbanyak serta dropout layer yang ada, sehingga didapatkan bahwa dari semua connection layer untuk kita klasifikasikan, yang tidak bisa kita klasifikasikan modulnya seperti residual or inception itu desainnya bakalan simple, ensure fewer parameters serta a more straightforward architecture. Nah, making it more computation efficient. Jadi membuat kita lebih efisien dalam melatihkan model tersebut. Selanjutnya kita bakalan melihat display dari data arsitektur of the model. Di sini kita melihat beberapa table dari layer type, output shape, dan parameternya tuh. Misalnya nih conv2d itu di outputnya pertama tidak ada 32 dengan parameternya 896 dan lain sebagainya. Di sini tertera dari total parameternya seperti itu 1,186 dan 346 dengan trainable parameternya tuh 1,184,426 serta non trainable params-nya itu 1,920 seperti itu. Nah, step yang kelima ini adalah kita bakalan melatih dari CNN model. Nah, sekarang kita bakalan melatih dari model neural network yang kita miliki. Nah, the training users yang bakalan kita latih menggunakan batch size of 64 dan bakalan kita running for maximum of 250 epoch or until the early stopping condition is met. Nah, kita bakalan merunning maksimalnya tuh 250 epoch untuk keterangan di sini sebelumnya. Namun di sini sebelumnya juga terdapat maksimalnya
yaitu 300 epoch atau perulangan epoch itu ya. Nah, kita bisa melihat dari pelatihan model yang kita latih, sejumlah epoch tertentu dengan base yang telah ditentukan selama training. Model akan melakukan forward propagation, menghitung error yang menggunakan loss function, serta memperbarui bobot yang menggunakan optimizer yang melakukan backpropagation, sehingga proses ini bertujuan agar model mampu mengenali pola dan fitur secara optimal. Di sini saya mendapatkan pelatihan epochnya itu sampai di ini 295, kurang 5 dari maksimumnya. Nah, epochnya early stopping, yaitu berhenti di awal karena bakalan mau restoring model weak from the end of the base epoch. Nah, base epoch yang kita bilang tadi kan 255, sekarang epoch yang kita miliki sudah 295, jadi dari akurasi yang kita miliki itu sudah sangat baik. Yang terakhir di epoch 295 itu sudah berhenti 294. Nah, dari 294 nih kita dengan waktu 58 meter per second per step per epochnya tuh rata-rata dari 60-an, 57, 58 begitulah. Sudah menemukan akurasi yang sangat tinggi dengan angka 0,9320 dengan nilai ke lossnya itu 0,3034 dengan validation akurasinya itu sudah menyentuh 0,9048 dengan learning rate nya juga sudah menyentuh 1.40 i strip 0,5. Berarti biasanya tuh epoch yang telah berhenti lebih awal dari yang maksimal biasanya sudah memiliki akurasi yang telah dibilang sangat cukup tinggi. Jadi untuk apa, jadi yang from the end of the base epochnya juga sudah dibilang cuma 255 begitu. Nah, setelah kita mengenerate plots untuk bakalan kita mengenerate plots untuk visualisasi, untuk kita bisa melihat dari pelatihan dan validasi lossnya tuh serta akurasi evaluationnya dari over epoch tuh bakalan menggunakan model history yang seperti ini. Nah, bisa kita lihat loss evaluationnya tuh trend lossnya tuh di angka dari sini 2,75 tuh turun atau naik nih. Akurasi evaluationnya itu naik. Trend lossnya tuh naik, validation loss
validation loss-nya itu bakalan terlihat dari semuanya. Nah, dari yang kita lihat di gambar di atas itu kan, dari dua gambar ini kita bisa mengidentifikasikan bahwa model yang kita gunakan tuh bakalan bisa kita lakukan tanpa kita sign dan overfitting, sehingga dari kesimpulan itu bisa kita lihat dari dukungan dari close alignment-nya tuh from training dan validation akurasi dan loss value-nya through to training process, sehingga the gap between di antara pelatihan dan validasi akurasinya mengandung minimal indikasinya, dan kita bakal generalisasi modelnya menjadi lebih cepat untuk mengunsen datanya, sehingga dari model loss yang telah kita validasi data tuh keluarlah bahwa yang telah diikuti dari training loss reinforcing the assertion of good generation. Itu bakalan kita lihat dari assertionnya tuh bahwa generalisasinya itu sudah cukup baik. Walaupun begitu, the model appears to be well regularized. Modelnya bisa diregularisasikan kembali dan sehingga tidak dapat overfitting dari data yang telah kita latih. Seperti itu. Nah, sedikit tambahan juga dari model yang kita latih juga menggunakan memperbarui dari bobot yang menggunakan optimizer melakukan back propagation-nya tuh biasanya bertujuan agar model tuh mampu mengenali pola dan fitur citra secara optimal, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah evaluating the optimal model and the test data. Dari evaluasi model yang bakalan kita lihat, yang kita punya restore best wage through either stopping after training yang telah kita latih, model yang kita sendiri bakalan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari yang kita ikuti ini. Nah, kita bakalan menggunakan model ini untuk mengevaluasi semua performa yang ada dari data tes yang kita latih. Jadi kita bakalan mengkalkulasi atau menghitung kembali dari akurasi tes dan loss yang telah kita jalani sebelumnya. Kita dapat hasilnya yaitu tes akurasi hampir sempurna, kurang 0,1 aja, 0,9070 sekian. Dengan tes lossnya tuh kemungkinan salahnya itu cuma 0,42, cukup kecil lah, seperti itu. Nah, dari yang kita peroleh hasil dari performa data image-nya itu juga bisa kita display image yang bakalan kita cari. Nah, pada sel ini biasanya tuh dilakukan performa model yang menggunakan data uji
Sehingga dari fungsi evaluate yang kita gunakan nih, biasanya tuh untuk memperoleh nilai loss, akurasi model ini sudah ada akurasi tesnya dan tes lossnya. Dengan hasil evaluasi ini bisa menunjukkan sejauh mana model CNN kita mampu melakukan klasifikasi citranya yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga mencerminkan kemampuan generalisasi model. Baik, mungkin kalau kode dari Bapak cukup segitu, kita lanjut ke kode tambahan dari saya. Let's go. Baiklah, kita lanjut untuk penambahan dari beberapa kode yang saya rancang sebelumnya juga untuk tambahan. Semoga dengan tambahan dari kode ini menjadi improvement dari nilai saya pada semester ini di mata kuliah Artificial Intelligence. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya menambahkan di sini dari visualization data training awalnya. Pada tahap ini mengapa saya tambahkan lagi, karena saya ingin menampilkan beberapa sampel gambar dari data training sifar 10 itu yang kembali, sehingga bertujuannya juga untuk memastikan ulang kembali data telah yang dimuat dengan benar serta memberikan gambaran karakteristik visual dari masing-masing kelas sebelum model yang dilatih. Jadi versi saya seperti ini untuk tambahan sel kode yang pertama. Nah, yang kedua, dari data augmentation itu belum ada visualisasinya, jadi saya menambahkan visualisasi dari pelatihan augmented atau data augmented. Jadi visualisasi ini menunjukkan bahwa hasil data dari augmentation yang telah diterapkan secara real time pada data training. Teknik ini juga membantu meningkatkan variasi data sehingga model tidak hanya menghafal pola tertentu, melainkan belajar beberapa fitur yang lebih general. Jadi tidak hanya berpaku pada dataset saja. Seperti itu. Selanjutnya adalah sel tambahan yang ketiga, yaitu adalah ini transfer learning dengan mobile net v2 seperti itu ya guys ya. Nah, dari transfer learning dengan mobile net v2 kita bisa lihat bahwa sabar. Nah, bisa kita lihat bahwa kali ini di dalam sel ini saya menerapkan teknik transfer learning menggunakan mobile net v2 itu karena yang telah dilatih itu pada dataset ImageNet. Jadi layar awal dibekukan untuk mempertahankan fitur umum, sementara layar akhirnya tuh disesuaikan untuk klasifikasi sifar 10-nya, sehingga kita tuh juga bisa improve teknik artificial intelligence yang berkelanjutan, efisiensi training yang tinggi, serta harus bisa mengintegrasikan dari semua data yang ada. Seperti itu. Di sini terdapat hasil yang kita peroleh, yaitu ada beberapa kolom, 4 kolom ya. Kolom yang pertama tuh menunjukkan urutan layer yang merupakan arsitektur model digunakan dari pre-trained model DeepV2 hingga layer klasifikasi yang saya tambahkan sendiri. Jadi kita tuh bisa membedakan pre-trained sebelum sebelum kita dilatih modelnya, membedakannya ke custom layernya seperti itu. Nah,
Dari yang kita dapatkan output setnya, first kolomnya pertama tuh dari jumlah batch atau fleksibel, angka terakhir itu 32323. Angka terakhir itu jumlah fitur atau neuronnya, sehingga output shape-nya menunjukkan bagaimana dimensi data berubah setiap layer. Layer global average pooling digunakan untuk mereduksi dimensi fitur tanpa kehilangan informasi penting. Seperti itu. Selanjutnya adalah kolom parameter. Nah, di kolom parameter tersebut menunjukkan bahwa jumlah bobot yang dipelajari serta density layar atau parameter yang paling mahal. Seperti itu. Dari jumlah parameter menunjukkan kompleksitas model dengan transfer learning sebagai besar parameter berasal dari pre-trained model, sehingga proses trainingnya menjadi lebih efisien. Jadi untuk input layernya belum efisien ya guys ya. Seperti itu kurang lebihnya. Dan bagian paling penting tuh trainable versus non trainable parameter, seperti itu. Dari non trainable tuh artinya tuh kan bobot mobile net fitur itu dibekukan, serta trainable tuh layar dance buatan saya sendiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu sebagian besar dari parameter yang telah dibuka tuh tadi kan untuk mempertahankan fitur fitur umum yang telah kita pelajari sebelumnya. Mobile net fitur tuh pada dataset image-nya itu hanya layar akhir yang telah dilatih ulang agar sesuai dengan dataset CIFAR 10. Nah, seperti itu. Sehingga terdapat hubungan dengan akurasi rendah. Seperti itu. Dari akurasi yang masih rendah disebabkan karena seluruh pre-trained layarnya yang dibekukan dan belum dilakukan fine tuning lanjutan. Jadi, namun pendekatan ini tuh digunakan untuk menunjukkan konsep transfer learning secara efisien. Begitu. Pada inti, tabel model summary ini itu menunjukkan bahwa arsitektur terdiri dari pre-trained mobile net fitur sebagai fitur ekstraktor mengekstraksi semuanya, dan layar dance-nya sebagai classifier. Sebagai classifier itu alat atau tukang yang untuk mengklasifikasinya, sehingga terdapat dengan sebagian besar parameternya tuh dibekukan untuk efisiensi training. Seperti itu kurang lebihnya Bapak. Nah, selanjutnya tuh sel tambahan yang saya tambahkan ini sudah jelaskan, trainingnya sudah evaluation. Nah, di bagian akhir kan sudah kita bahas dari tes accuracy dan tes loss. Untuk yang sementaranya seperti ini. Jadi untuk yang kita dapatkan bahwa performance of dataset image itu masih kita bisa kembangkan lagi melalui sel tambahan ini, yaitu confusion matrix. Nah, yang pertama confusion matrix kita promkan dulu perintah extend dan getrend-nya tuh. Selanjutnya adalah kita kita kalkulasikan dari confusion matrix ini itu kan bisa digunakan untuk mengevaluasi performa model secara lebih detail. Nah, pada setiap kelas ini melalui visualisasi yang lupa ya Allah. Yang telah kita lihat pada sel sebelumnya tuh yang mana sering salah diklasifikasikan, seperti itu. Jadi
jangan sampai kita salah mengklasifikasikan dari model yang telah kita latih, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari selnya confusion matrix ini berfungsi itu untuk mengukur performa klasifikasi per kelas. Kedua tuh melihat kesalahan prediksi model, sehingga kita tuh bisa evaluasi dari granularnya, tidak hanya dari akurasinya saja. Karena confusion matrixnya juga tidak kalah penting untuk memberikan informasi detail untuk mengenai kesalahan klasifikasi pada setiap kelas, seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari hasil confusion matrix Sifar-Tens transfer learning, kita bisa lihat dari yang pertama dulu nih, kita bisa lihat dari baris dan kolomnya. Baris dari label sebenarnya atau ground truth-nya, dan kolom yang label hasil prediksi model yang kita peroleh, yang paling digunakan untuk melihat performa model secara detail pada setiap kelas, karena tidak hanya dari sisi akurasi keseluruhan. Dari diagonal kiri atas tuh dan kanan bawah kita bisa memprediksi benar. Contohnya gambar kucing, dia prediksi kucing, misalnya kucing cat. Apakah ini benar? Kalau tidak ada warnanya seperti warna terang benderang, itu berarti salah. Ini target seberapa birunya, lebih biru tua, berarti itu yang paling prediksi labelnya paling benar, seperti itu. Jika prediksi salah tuh truk yang diprediksi mobil, truk dan mobil, car cat nih. Nah, seperti itu. Tidak ada kucing, diprediksi anjingnya juga seperti itu, sehingga nilai di luar diagonal yang menunjukkan kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh model, seperti itu. Nah, kata saya tadi itu kan ada intensitas warna kalau pakai heat mapnya. Jadi warna lebih gelap tuh jumlah lebih besar, sedangkan warna lebih terang tuh jumlah lebih kecil. Dari perbedaan intensitas warna tuh membantu mengidentifikasikan kelas yang sering tertukar oleh model. Selanjutnya itu contoh analisis yang bisa kita peroleh, yaitu dari model yang masih mengalami kesulitan membedakan kelas dengan karakteristik visual yang mirip seperti kendaraan darat atau hewan kecil. Nah, kenapa saya tambahkan confusion matrix yang sangat penting ini? Karena yang pertama tuh akurasinya saja tidak cukup. Kita bisa pilih kelas mana sih yang paling lemah dan pola kesalahan model yang ada di dalam penelitian ini, sehingga confusion matrix itu memberikan gambaran komprehensif mengenai kesalahan prediksi yang tidak dapat dilihat hanya dari nilai akurasinya saja, seperti itu. Dengan menghubungkan model kita bisa memakai dari input kecil, memblend fitur dan dibukukan, dan tanpa fine tuning. Dengan kesalahan klasifikasi ini wajar mengingat keterbatasan resolusi citra dan tidak dilakukannya fine tuning pada pre-trained model, karena ini analisis bukan alasan. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari confusion matrix. Selanjutnya kita bakalan menjelaskan tentang visualisasi prediksi salah. Nah, dari visualisasi prediksi salah
kita tuh memperoleh gambar dari data uji sehingga label sebenarnya tuh true label. Jadi label hasil prediksi mobile tuh predicted label. Nah, seperti gambar ini. Gambar-gambarnya apakah ini kucing? Benarnya kucing. Kalau prediksinya airplane itu salah, seperti itu. Benarnya itu kapal, prediksinya pesawat itu salah, seperti itu ya. Kayak ini. Prediksinya itu anjing, berarti salah. Ini tuh aslinya tuh kodok, seperti itu. True itu kelas sebenarnya untuk bahasa pemrogramannya, dan tetap right itu kelas yang diprediksi model. Kalau model tuh bisa memprediksi yang benarnya tidak ya saya benar diprediksi oleh modelnya, karena bisa kita lihat dari penjelasan Bapak siang tadi itu kan, foto yang dimiringkan aja AI masih bisa salah untuk mengklasifikasikan atau mengintegrasikan dari prediksinya, apalagi sampai fotonya kayak gini. Ini fotonya bisa dibilang kayak kalau anak Gen Z itu 8 bit FF ini. Kalau manusia pada umumnya sih masih bisa nebakinnya, tapi kalau AI kan harus bisa kita latih selebih-lebihnya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah nah, seperti yang saya bahaskan dari versi yang sementara tuh kan tes akurasinya 0,90 dan tes lossnya 0,42. Kenapa beda di sini? Tes akurasinya 0,1250 dan tes lossnya 2,2992. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi model yang masih rendah, karena hal ini disebabkan oleh keterbatasan ukuran citra Civarten serta pembekuan seluruh layer pre-trainednya tanpa fine tuning lanjutan, seperti itu. Nah, ini itu kan kita itu ya bisa manipulasi hasil jadi jujur secara ilmiah serta pemahaman penyebab performa yang bakalan kita miliki, sehingga secara keseluruhan eksperimen yang kita tunjukkan bahwa kombinasi data augmentation dan transfer learning dapat memberikan kita pendekatan yang kuat dalam klasifikasi citra, dan meskipun masih diperlukan fine tuning lanjutan untuk meningkatkan performa. Mungkin segitu kesimpulan pada eksperimen ini. Saya Auraziko minta maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang saya perbuat itu dari saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Pak Zikri terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya membuat tugas. Semoga dengan pembuatan tugas yang saya berikan dengan waktu pukul 2.12 malam dari jam 7, lumayan karena menunggu dari runtime yang sangat banyak dramanya itu. Alhamdulillah selesai juga running kode yang sesuai perintah Bapak dan menambahkan dari beberapa kode yang bisa kita sempurnakan dari penelitian ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian semuanya. Saya akhiri bila fisabil haq fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.